Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardabili dengan NPM 5200111033 dari Prodi Manajemen kelas A. Dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi suatu penilaian ujian, yaitu ujian tengah semester mata kuliah Big Data dan Analitik kelas 1. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai pengerjaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memulai mengerjakan soal nomor 1. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita import data di bagian repository. Import data yang akan kita proses. Di sini kita cari saja data yang akan kita import tersebut. Pilih next, lalu next, dan di sini centang replace errornya. Kemudian next, lalu finish. Nah, ini adalah data yang telah kita import tersebut. Nah, pertanyaannya, nomor 1 itu kita diperintahkan untuk mentotalkan jumlah terjual dari jenis barang komputer dan tablet. Untuk itu, kita harus mendrag terlebih dahulu data yang akan kita proses. Nah, setelah di-drag, untuk menghitung atau menjumlahkan total jumlah terjual, itu kita harus menggunakan sebuah operator, yang dimana operator tersebut adalah agregat. Kita ketik saja agregat di sini. Agregat. Nah, ini dia. Lalu setelah ditemukan, kita drag seperti tadi ke bagian proses. Setelah itu, kita sambungkan garisnya. Kita sambungkan ke bagian rest. Nah, di sini kita harus men-setting di bagian agregatnya, di bagian parameter agregat. Di sini kita setting terlebih dahulu aggregation attributes-nya. Klik. Lalu di sini kita pilih. Kita diperintahkan untuk menjumlahkan total jumlah terjual. Kita pilih jumlah terjual di sini. Lalu di sini karena kita diperintahkan untuk menjumlahkan, bukan merata-ratakan, jadi kita jangan pilih average. Namun di sini kita pilih sum, karena kita diperintahkan untuk menjumlahkan totalnya. Setelah itu kita klik apply. Nah, setelah itu kita edit lagi di bagian parameter, namun di bagian group by attributes tersebut. Kita klik. Nah, lalu apa yang harus kita pilih, yaitu tentunya jenis barang, karena jumlah terjual tersebut itu dari jenis barang, yaitu tadi yang saya sebutkan, komputer dan tablet. Sini kita pindahkan ke bagian kanan ini. Setelah itu kita pilih apply. Nah, lalu kita run, dan hasilnya seperti ini. Jumlah dari jenis barang komputer keseluruhannya itu ada 76 unit, dan jumlah dari barang tablet yaitu sejumlah 60 unit keseluruhannya. Nah, ini adalah pengerjaan soal nomor 1. Ya, di sini saya akan mengerjakan soal nomor 2. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai. Langkah pertama, kita import data terlebih dahulu. Untuk soal nomor 2 ini memiliki dua data, ada soal UTS nomor 2.1 dan nomor 2.2. Lalu kita pilih next, kita checklist replace errornya, lalu next, lalu klik finish. Nah, ini data untuk soal 2.1. Nah, selanjutnya kita import data soal 2.2. Kita cari lagi, lalu kita import, pilih next, next, kita checklist replace errornya, lalu next, lalu kemudian klik finish. Dan ini adalah data dari soal 2.2. Nah, di sini di nomor 2 ini kita diperintahkan pertama kita
diperintahkan untuk menggabungkan kedua tabel tersebut, yaitu tabel dari soal UTS nomor 2.1 dan nomor 2.2. Nah, caranya kita drag terlebih dahulu masing-masing soal tersebut. Kita drag ke sini ke bagian proses. Nah, untuk menggabungkan kedua dari tabel tersebut, kita harus menggunakan operator, itu yang dimana kita harus menggunakan operator join. Kita klik saja di sini join, lalu kita drag ke bagian proses. Setelah itu kita coba hubungkan garisnya kepada garis join tersebut, lalu kita gabungkan garisnya ke bagian rest. Nah, di sini kita harus men-setting dari parameter join tersebut. Nah, di sini kita setting ke bagian join type. Di sini kita pilih inner. Nah, kenapa pilih inner? Karena kita akan menggabungkan keduanya. Nah, kita sekarang men-setting key attributes-nya. Nah, di sini kita pilih nvm dan baiknya juga npm. Nah, mengapa npm? Karena di masing-masing kedua tabel tersebut yang sama itu hanya npm, yang lainnya berbeda. Misal tabel 1 itu berisikan nama dan tabel yang 2 juga berisikan nama, namun perbedaannya yang satu nama lengkap dan yang 2 ini nama pisah, yang artinya nama depan dan nama belakang, jadi berbeda. Nah, di situ kesamaannya itu hanya npm, maka kita pilih npm agar tidak double hasilnya. Lalu setelah itu kita klik apply. Setelah itu kita coba run. Nah, ini sudah mulai muncul. Yang tadinya tabel 1 tidak ada nama depan dan nama belakang, sekarang terdapat nama depan dan nama belakang. Nah, langkah kedua, kita diperintahkan untuk menghitung rata-rata dari nilai big data dan rata-rata nilai Pancasila. Nah, caranya itu kita harus menggunakan sebuah operator tentunya, yaitu operatornya generate attribute. Nah, kita harus menggunakan operator generate attribute. Nah, kita klik saja di sini, maka otomatis akan menyambung dengan garisnya. Nah, setelah itu kita harus men-setting kembali parameter dari generate attribute-nya. Di sini kita klik. Nah, di sini kita ketik, kita diperintahkan untuk mencari nilai rata-ratanya. Jadi kita klik nilai rata-rata big data. Selanjutnya di sini kita pilih expression-nya, function-nya itu kita pilih statistik karena kita diperintahkan untuk menghitung rata-rata, jadi kita pilih average. Nah, setelah itu di bagian input kita pilih regular attribute, lalu kita cari nilai big data. Nah, ini. Lalu setelah itu kita klik apply. Nah, diperintahkan kan mencari 2, ini baru 1, jadi kita klik add entry. Nah, sini kita ketik lagi seperti di atas, rata-rata Pancasila. Setelah itu seperti tadi caranya, kita pilih statistik lagi, kita pilih average, lalu di sini kita pilih Pancasila. Setelah itu klik apply. Lalu kita coba run. Nah, di sini telah muncul nilai rata-rata big data dan nilai rata-rata Pancasila. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya kita diperintahkan untuk merename, yaitu merename nilai big data menjadi nilai mata kuliah big data. Nilai Pancasila menjadi nilai mata kuliah Pancasila.
Nah, untuk itu kita harus menggunakan sebuah operator, yang dimana operator itu adalah operator rename. Kita klik saja di sini rename, maka akan muncul operatornya. Lalu kita seperti biasa drag ke bagian sini. Nanti otomatis akan menyambung garisnya. Setelah itu, seperti biasa kita harus mengedit parameternya. Nah, di sini kita dialihkan kepada old name dan new name. Nah, di sini old name-nya kita pilih nilai big data. Nah, new name-nya kita ketikkan yang diperintahkan tersebut. Nilai mata kuliah big data. Nah, selanjutnya kita add entry nilai. Kita bisa lebih cepat klik ini saja, nilai Pancasila. Lalu kita ketik nilai mata kuliah Pancasila. Lalu setelah itu kita klik apply. Nah, lalu kita run. Nah, ini akan berubah. Yang tadinya nilai big data menjadi nilai mata kuliah big data. Yang tadinya nilai Pancasila menjadi nilai mata kuliah Pancasila. Seperti itu kira-kira. Nah, selanjutnya kita lihat dari tabel hasil akhir yang diharapkan, yaitu tidak adanya tabel jenis kelamin dan status kelulusan. Sedangkan di sini ada jenis kelamin dan status kelulusan. Nah, untuk menghilangkannya kita harus menggunakan operator, yaitu bernama select attribute. Nah, ini dia. Lalu kita drag seperti biasa di sini. Seperti biasa juga kita harus men-setting parameternya. Di sini kita klik dan pilih subset. Nah, setelah itu kita setting. Di sini apa saja yang akan kita tampilkan di hasil nanti. Di sini kita urutkan UPL, lalu nama depan, nama belakang, nilai mata kuliah Big Data, nilai mata kuliah Pancasila, nilai rata-rata Big Data, lalu yang terakhir adalah nilai rata-rata Pancasila. Setelah itu klik apply. Nah, lalu kita run. Nah, hasilnya akan seperti ini. Sesuai dengan yang ada di tabel hasil akhir yang diharapkan, yang ada di soal PDF. Nah, mengapa ini tidak berurutan? Nah, untuk mengurutkannya cukup mudah, kita hanya perlu menariknya. Contohnya seperti ini. Nama depan di samping nama belakang di samping nama depan. Bentuk ini sudah betul. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Oke, selesai untuk pengerjaan soal nomor 2. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.